Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Ma'arif dimanapun Anda berada, Bapak Ibu, anak-anakku semua, di pangkalannya masing-masing, di sekolahnya masing-masing, di madrasah masing-masing. Apa kabar semua? Semoga hari ini dan esok kita tetap diberikan kesehatan. Sahabat Ma'arif, hari ini kita di podcast Ma'arif kedatangan tamu yang luar biasa. Seperti biasa, diskusi akan kita mulai, ya, akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, siapa itu narasumber kita pada sore hari ini? Beliau saya biasa memanggil Bung Arsad begitu ya. Nanti biar beliau kenalan sendiri. Profilnya itu sudah tidak diragukan lagi ya. Di antero Banyumas, antero Jawa Tengah, bahkan nasional. Bung Arsad ini selain pengurus Ma'arif, dia juga di Kadin, kemudian di Dekopinda. Saya nggak hafal sebenarnya karena saking banyaknya jabatan-jabatan begitu ya. Nanti bolehlah sambil bercerita beliau menjelaskan apa yang kemudian dia atau beliau jabat begitu. Baik, langsung saja. Okay. Pak Arsad, ini kita sore ini akan membahas atau mengkaji tentang apa ini Pak Arsad ini? Oke. Nah, pertama terima kasih Bung Mualim, saya ikutan panggil Bung ya. Dan selamat siang menjelang sore sahabat Ma'arif. Pertama terima kasih berkesempatan menjadi bagian dari podcast yang keren ini. Saya pikir ini podcast yang sangat strategis bagi teman-teman stakeholder dari Ma'arif, sehingga saya merasa terpanggil ya untuk bertukar pikir. Saya harus tandaskan di awal bahwa saya bukan seorang praktisi pendidikan, tetapi saya mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap pendidikan. Di Ma'arif saya kebetulan sebenarnya di bidang ekonomi, pengembangan potensi ekonomi dan kewirausahaan. Karena bagaimanapun saya juga adalah orang tua. Siap, wali murid ya. Wali murid ya dari seorang siswa. Sehingga keseharian saya tidak lepas dari pemandangan-pemandangan tentang bagaimana sebuah sekolah berproses dan bagaimana siswa berproses. Okay. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan hari ini adalah sebenarnya hanya menggoda pemikiran saja. Saya mau menggoda pemikiran para guru, para manajemen sekolah, termasuk para siswa dan bahkan para orang tua. Bagaimana kemudian kita memposisikan madrasah sebagai pusat peradaban. Oke, ini menarik teman-teman dan sahabat Ma'arif. Ada tema yang mungkin sementara orang menganggap mungkin mengawang-awang, tapi sore hari ini atau siang sore hari ini kita coba akan fokus madrasah atau sekolah sebagai pusat peradaban. Ini kalau saya mengingat-ingat pada masa Abbasiyah Umayyah itu misalnya ada yang terkenal dengan Darul Hikmah. Menjadi laboratorium ilmu pengetahuan pertama dalam peradaban Islam misalnya begitu. Nah, mungkin itu juga terlalu jauh kayaknya. Itu terlalu jauh. Tapi paling tidak saya memaknai kata peradaban dalam kekinian itu ya, bagaimana sekolah kemudian menjadi apa saja begitu. Yang penting memberikan edukasi, memberikan kemanfaatan, memberikan perubahan bagi masyarakat. Betul. Oke, mungkin silakan Bang Arsad mungkin cerita. Jadi dalam keterbatasan ilmu saya tentang bagaimana logika pengembangan sebuah sekolah, saya berimajinasi sekolah itu adalah tempat yang asik bagi siswa
dan tempat di mana masyarakat juga mendialogkan ya keresahan-keresahan yang mereka alami. Karena saya melihat bahwa sekolah memiliki nilai strategis di mana generasi dididik, dibekali ilmu pengetahuan dan dicetak akhlaknya, akhlakul karimah. Maka ini perlu membangun imajinasi. Sebenarnya kemana arah ini harus didorong. Kenapa ini menarik perhatian saya? Bahwa fakta menunjukkan kekinian zaman itu memerlukan filter yang kuat. Kita bukan anti kemajuan, tetapi bagaimana kemajuan ini difilter sehingga memberi dampak positif atau akselerasi terhadap kualitas dari peradaban. Oleh karena itu, saya melihat bahwa ma'arif, sekolah yang lekat dengan citra keislaman, tentu mempunyai tantangan atau bahkan tanggung jawab ya. Bagaimana kekinian ini dipahami, dimaknai, dan juga disikapi secara tepat. Dan para siswa kemudian didorong atau dibudayakan untuk mendiskusikan kekinian-kekinian zaman dalam filter-filter keagamaan. Maka ini akan berdampak pada sikap mental dan akhlak dari para siswa-siswa ini. Dengan demikian harapan saya para siswa-siswi di lingkungan madrasah Ma'arif ini pada setiap dari mereka memiliki satu sikap-sikap atau cara pikir yang memang inspiratif dan layak ditauladani. Maka ketika mereka berada di lingkungan, dia memiliki satu cahaya yang memang menginspirasi orang. Jadi tatkala kemudian ada sebuah pemaknaan yang kurang tepat pada anak-anak seusia dia, maka dia menjadi pencerah. Sehingga disinilah kemudian bagaimana sekolah itu menjadi sumber perbaikan dan penguatan kualitas dari peradaban. Tentu ini bisa dicapai tidak seperti membalikan tangan. Tentu ini memerlukan komitmen segenap unsur sekolah dan juga orang tua. Orang tua harus memahami bahwa madrasah pertama itu adalah rumah. Maka setiap orang tua kita dorong juga untuk membangun keteladanan dalam keseharian. Komunikasi keseharian hidup di lingkungan rumah itu juga memasukkan spirit unsur-unsur agama. Ketika kemudian anak ke sekolah, maka sesungguhnya sekolah adalah partner orang tua, partner strategis orang tua dalam membangun kualitas, baik dari perspektif ilmu, keilmuannya, baik ilmu agamanya, ilmu umum, maupun pada akhlaknya. Nah, ini yang saya harapkan terjadi sinkronisasi. Jadi sekolah itu bukan tempat penitipan anak, tapi sekolah adalah lanjutan, apalagi pembuangan anak. Apalagi pembuangan anak. Karena sebelum mendidik di rumah. Karena sebelum di rumah kan. Nah ini makanya saya sering mengatakan bahwa COVID-19 ini efektif sebagai alat uji bagi efektivitas pendidikan baik di sekolah ataupun di rumah. Jadi yang terevaluasi bukan sekolah saja, tapi juga orang tua. Nah, gimana saya melihatnya? Jadi kalau kemudian pada saat anak-anak sekolah
mungkin mereka terlatih sholat zuhur berjamaah di sekolah. Ketika COVID-19 memaksa anak-anak sekolah dari rumah, apakah anak-anak masih tepat waktu dalam menjalankan sholatnya? Maka ini menjadi alat ukur objektif seberapa jauh efektivitas penanaman nilai-nilai berketuhanan itu di dalam diri anak. Tapi tanpa COVID misalnya? Ya, kalau tanpa COVID mungkin hal ini nggak terevaluasi. Walaupun sebenarnya kita bisa lihat ya, apakah anak-anak hanya rajin ke masjid saat jam sekolah, ataukah kemudian tidak jam sekolah mereka tidak ke masjid di sekitar rumahnya. Ini tantangannya begitu. Jadi kalau saya melihat tadi Bang Arsad menyampaikan memiliki nilai strategis sekolah itu ya, pemirsa di rumah. Jadi terbentuk apa kalau boleh saya gambarkan tiga sudut ya. Jadi ada orang tua, ada sekolah sama siswa. Dan di dalamnya kalau saya memaknai madrasah itu kan ada ilmu dan hikmah. Betul. Jadi tadi juga bicara tentang filter keagamaan, kemudian sebagai sumber kualitas. Nah, bagaimana sih sebenarnya komunikasi ini guru-guru atau sekolah, orang tua dan siswa ini? Jadi triangle ini menjadi sumbu utama di dalam memproduksi kualitas karya untuk peradaban. Oke. Jadi menurut saya yang pertama adalah pihak sekolah dan pihak orang tua harus duduk bersama. Mereka harus memiliki kesamaan persepsi. Sebenarnya sekolah akan mendorong anak mereka ke arah mana. Dan sekolah juga harus memberikan penjelasan peran apa yang harus dilakukan orang tua di rumah, agar apa yang dilakukan di sekolah itu bersifat saling mendukung. Nah, sehingga dengan demikian anak akan mendapat bahasa yang sama ketika dia di sekolah dan juga ketika dia di rumah. Nah, jadi langkah awalnya adalah penyamaan persepsi. Yang kedua tentu ada kesamaan pemahaman terhadap arah. Ini loh, anak-anak kita ini secara keagamaan akan kita arahkan begini, keilmuannya begini, akhlaknya begini, kualitas akidahnya begini, dan kemudian ruang-ruang aktivitas yang diselenggarakan di sekolah itu akan begini. Maka orang tua sudah mendapat gambaran dan tahu apa bagian yang harus dia lakukan sehingga proses ini terjadi sinergitas. Karena seringkali ketika ini tidak dilakukan, maka orang tua tidak paham. Yang dia paham, anakku ke sekolah. Antar jemput ya. Kalau yang antar jemput. Kalau yang dibiarin hanya berangkat pulang. Tapi dia tidak pernah mengetahui anaknya sedang berproses apa. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada segenap unsur ma'arif ya, termasuk para manajemen kepala sekolah dan manajemen sekolah yang terlibat. Kita harus mulai membuat pola-pola pengajaran di mana tanpa disadari orang tua melibat di dalam prosesnya. Sebagai contoh misalnya, bagaimana kemudian anak diberi tugas untuk mendengar atau mencatat pendapat orang tua dia tentang kekinian zaman. Nah, pelibatan-pelibatan semacam ini tanpa disadari akan membangun kemistrinya. Nah, ini yang perlu lebih kita ini kan. Itu pertama. Yang kedua, saya mengusulkan bahwa kita harus mulai mengembangkan budaya apresiasi. Kita harus melihat setiap anak lahir dengan bakat dan potensi yang berbeda. Sehingga sekolah atau para guru mengambil peran untuk menemukan potensi dan bakat itu dan kemudian mendorong dia ke titik optimalnya.
Nah, ketika itu sudah dilakukan, maka muncul capaian-capaian. Maka kemudian capaian-capaian ini harus diapresiasi. Jadi, kalau memang anak pintarnya main bola, kita harus apresiasi itu sebagai capaian yang keren. Tapi kalau ada anak yang pintar menghafal Quran, itu pun kita apresiasi sebagai sesuatu yang keren. Jadi setiap orang merasa dirinya ada sesuai dengan bakat potensinya. Kenapa perlunya apresiasi? Saya selalu berkeyakinan bahwa apresiasi itu adalah inspirasi lipatan energi pencipta capaian-capaian berikutnya. Jadi kalau seorang anak melakukan sesuatu, hal ini mungkin dia lakukan hari ini, begitu diapresiasi, maka energi dia berlipat ganda untuk melakukan capaian berikutnya. Oke. Nah, sekarang Bang Arsad ini dan pemirsa di rumah, itu kan dari pola triangle tadi ya, pola triangle tadi, pola hubungan, pola komunikasi, bahkan tadi ada strategi misalnya apresiasi dan yang harus disadari kehadirannya juga adalah persoalan tadi yang berulang kali disebut adalah kekinian. Ya. Jadi out of the box caranya, tetapi pendekatan-pendekatan tadi yang dilakukan juga tidak dilupakan. Betul. Maka bicara peradaban, bicara kekinian itu sorotnya dari luar. Ya. Kira-kira ini ada peradaban apa, ada kekinian apa yang harus direspon oleh triangle tadi itu, agar misalnya begini Bang Arsad, jadi kadang kita itu tergagap-gagap dengan proses perubahan. Betul. Kadang kita juga bahkan mohon maaf ya, terseok-seok untuk harus menyesuaikan dengan yang tadi disebut kekinian, perubahan peradaban itu. Misalnya COVID, dalam konteks sosio-kultural masyarakat misalnya. Kemudian teknologi itu juga termasuk. Apa kira-kira Bang Arsad yang habis ini nanti ada apa lagi sih gitu? Peradaban kekinian apalagi yang harus direspon oleh triangle tadi itu? Sekolah, siswa dan orang tua. Ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah kita mengambil sikap merespon. Jadi merespon hal-hal yang memang seharusnya direspon. Contoh misalnya, beberapa waktu lalu ada di TikTok itu menampilkan memberikan pertanyaan pada beberapa anak ketika ditanya nama tokoh-tokoh nasional, dia tidak paham. Tapi ketika ditanya nama-nama artis, dia hafal. Idol gitu ya kan? Nah, artinya bagi dunia pendidikan ini pesan bahwa hari ini anak kita perlu melakukan perubahan pola pengajaran tentang tokoh-tokoh nasional ini. Nah, ini yang saya maksud, salah satu contoh bagaimana merespon sesuatu. Walaupun bisa jadi anak-anak di TikTok ini tidak merepresentasikan semua siswa yang seperti itu, ya masih banyak, kan? Tetapi jangan sampai itu menggejala. Lebih repot lagi ketika mereka menganggap itu bukan masalah. Jadi bahwa tidak mengerti tokoh nasional adalah bukan sebuah persoalan. Kalau dia Ma'arif misalnya nggak paham tokoh NU, itu bukan persoalan. Nah, itu kan masalah juga gitu kan? Nah, jadi pilihan pertama merespon. Pilihan kedua adalah mendrive. Jadi kita mengambil positioning, kita yang mendrive arah. Bagaimana kita mendrive arah? Maka kemudian inilah kita bagaimana kemudian tadi mendeteksi potensi anak, kemudian kita dorong ke titik optimalnya, kita kembangkan pola-pola apresiasi, maka kemudian ini dipublikasikan secara kreatif, maka ini akan memantik energi anak-anak lain untuk menemukan dirinya. Maka saya bayangkan kemudian anak-anak di Ma'arif nanti semua punya percaya diri untuk mengatakan apapun yang ada di imajinasi dia. Hari-hari ini anak-anak mayoritas ekspresif. Kita bisa lihat bagaimana konten TikTok,
konten Instagram, konten Facebook, itu merefleksikan bahwa setiap orang hari ini memerlukan ruang ekspresi. Tapi kita sebagai orang ma'arif harus melakukan pengamatan. Ekspresi-ekspresi seperti apakah yang mereka lakukan? Apakah itu bernuansa kreativitas? Ataukah itu orang-orang yang memang tidak memiliki ruang, sehingga dia mengekspresikannya di ruang dunia maya, dan ironisnya kalau terjebak dengan cara-cara yang salah. Nah, ini yang saya katakan pilihan kedua, ma'arif dengan madrasah-madrasahnya mengambil positioning, mendrive. Jadi merespon iya, mendrive iya. Pemirsa, kadang kita itu terlena dengan perubahan, termasuk Bang Arsad ya, perubahan, misalnya sudah asik dengan dunia mayanya gitu. Jadi kalau dalam konteks media sosial itu misalnya, atau teman-teman media ada follower, ada produser. Betul. Ini pilihan ini dua kata ini. Kita mau pada posisi yang mana? Atau pasif? Meninggalkan dunia ini semua ke gunung menyepi gitu, menjadi sufi kira-kira. Ada juga jalan-jalan yang ditempuh seperti itu. Nah, mungkin sebagai closing sekaligus Bang Arsad, lalu apa yang harus kita perbuat dalam konteks mendrive tadi agar kemudian peradaban ini bisa diisi, bisa diselingi, bisa diramaikan oleh karena peradaban maka ujungnya manusia yang beradab. Betul. Kan begitu. Bagaimana ini Bang Arsad? Jadi kalau saya beride, jadi sekolah hari ini harus memberikan keyakinan pada setiap siswa bahwa sekolah akan merespon apapun pikiran Anda, apapun imajinasi Anda tentang hidup ini. Dalam hal imajinasi itu dinilai kurang tepat, maka kita melakukan koreksi, mengarah dengan cara-cara yang bijak. Tidak kemudian membuat mereka trauma ya, jangan. Jadi malah lari. Jadi disinilah saya katakan, maka pertama kita membangun keyakinan pada setiap siswa untuk berani berekspresi apapun itu. Dan kita sebagai manajemen atau guru di sekolah harus tidak kaget dengan segala ini, dan kita harus appreciate dengan tulus ya, bukan berpura-pura. Nah, kemudian ketika kita udah terbiasa berekspresi, kita kanalisasi. Kalau mereka yang sukanya keilmuan, ya kita arahkan keilmuan. Kalau yang suka olahraga, kita arahkan olahraga. Kalau kita sukanya kemudian bakat-bakat yang lain, kita arahkan. Sehingga semua mereka merasa bahwa sekolah itu asik. Sekolah itu tempat yang sangat asik untuk berekspresi. Nah, ini yang ketika sudah itu kanal-kanal terbangun, maka capaian-capaian akan terbentuk. Nah, capaian-capaian ini kemudian kita apresiasi. Salah satu apresiasinya adalah kita publish. Misalnya lewat kita punya kanal di Ma'arif ini, kita publish. Sehingga capaian-capaian keren di satu sekolah ini bisa menginspirasi anak-anak di sekolah lain untuk menampilkan apa yang dipikiran dia. Nah, ini yang kemudian saya berharap pada akhirnya budaya ekspresi berujung pada budaya karya, ya kan? Nah, kemudian kekayaan karya ini akan membuat iklim ya, membentuk iklim. Maka peradaban kita akan jadi baik. Harapan saya ke sana, karena jadi anak-anak itu menjadi orang-orang yang percaya diri. Nah, tinggal PR terbesarnya adalah bagaimana mengemas bahasa-bahasa atau ayat-ayat Tuhan ini ke dalam benak pikiran siswa, sehingga nanti ide-idenya itu tetap berkalang sabda Tuhan. Itu menarik. Kehikmahan tadi, ilmu dan hikmah tadi koridor itu tadi. Nah, sehingga nanti candaan anak-anak itu canda-candaan yang berbau ketaatan terhadap Islam. Contoh saya pernah mendengar candaan yang inspiratif. Suatu ketika
ada seseorang membuka Instagram temannya, Oke. kemudian menonton film. Apa kata teman sebelahnya? Nonton kok kopian. Itu kan nggak fair. Oh, jiplak. Ciplak. Nah, itu kan itu celetukan ya. Iya. Tapi celetukan yang diinspirasi dari penghormatan terhadap copyright. Oke. Itu yang originalitas. Originalitas. Oke. Dan itu saya yakini dari pemahaman terhadap ilmu agama. Oke. Itu yang saya maksud Jujur. tadi. Itu yang Ya, saya bilang iya. tadi. Bagaimana keseharian para siswa itu dikawal oleh pemahaman dan keimanan dia terhadap Islam. Nah, Oke. itu keren. Luar biasa. Ini kerennya di sini ya. Kerennya Keren. di sini. Oke, pemirsa, ini waktunya sebenarnya waktunya tidak terbatas. Cuman karena hari ini kebetulan kami berdua itu untuk tidak mengatakan sibuk begitu. Oke, mungkin sebagai pesan untuk pemirsa di rumah Bang Arsyad, Ya. silakan. Oke, saya berpesan pertama kepada para segenap guru. Anda adalah orang yang sangat beruntung diberikan dipercayakan Tuhan dengan profesi mendidik. Itu sebuah kemuliaan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Yang kedua, kepada orang tua, saya berpesan. Sesungguhnya kita yang berkepentingan terhadap anak berkualitas, anak beriman. Karena pada akhirnya ketika hak hidup kita dicukupkan Tuhan, maka penolong kita hanya 3. Dan salah satunya adalah anak yang soleh, yang mendoakan Orang tua. orang tua. Jadi Investasi mahal ini. ya, jadi sesungguhnya yang membuat anak kita menjadi orang soleh dan berilmu itu adalah cara kita membangun pertolongan di kemudian hari. Nah, ini yang saya maksud, agar apa? Orang tua bisa memahami betapa mulianya sekolah. Bukan hanya tentang anaknya yang jadi berkualitas, tetapi membangun pertolongan bagi dirinya sesudah hidupnya dicukupkan haknya di dunia ini. Yang ketiga, saya berpesan kepada para siswa bahwa setiap dari kalian adalah orang hebat. Setiap kalian terlahir dengan bakat-bakat. Jadi kalian tidak perlu takut berimajinasi dan menyampaikannya kepada orang tua dan menyampaikannya kepada guru. Karena guru akan tahu apa yang ada di benakmu dan kemudian mengarahkannya ke titik optimal. Oleh karena itu saya berharap para siswa-siswi seluruh madrasah di lingkungan Ma'arif terus membangun kreativitas dan jangan malu memulai dari hal yang sederhana. Karena yang kita perlukan adalah pembiasaan. Mungkin hari ini kita mencapai level 1, tapi karena ini menjadi kebiasaan tanpa disadari kita sampai ke level 10. Oke. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Semoga menginspirasi kita semua. Luar biasa. Kalau ada pemirsa mungkin tepuk tangan mungkin. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Ini hanya suara hati orang tua saja. Jadi Bang Arsyad ini mewakili banyak pihak ya, orang tua, kemudian praktisi gitu, dan lain-lain termasuk warga Ma'arif gitu ya. Oke pemirsa di rumah, sahabat Ma'arif dimanapun Anda berada, nampaknya kita sudahi dulu pertemuan hari ini. Semoga menginspirasi kita semua. Kita bicarakan apa yang kita sampaikan, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.